Amara. Ucapnya perlahan, suaranya nyaris bergetar. Kau hamil. Amara terdiam, kedua tangannya saling menggenggam, matanya menatap meja makan yang kini terasa terlalu sunyi. Semua orang menunggu jawaban, Saka, Nyonya Merlin, bahkan Tuan Wirantara yang kini menatapnya dengan alis berkerut. Karina menatap Amara seakan menyimpan rasa tak suka yang mendalam pada wanita itu. Namun Amara hanya menarik napas panjang, menahan gemetar di dadanya. Aku tidak tahu, ujarnya akhirnya. Aku belum sempat periksa. 22. Nyonya Merlin menatap penuh arti. Sementara Saka menelan ludah, campuran perasaan cemas, tak percaya, dan harapan mulai berputar di matanya. La ingin bertanya banyak hal, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tuan Wirantara akhirnya memecah keheningan. Kalau begitu, setelah ini kalian ke dokter, katanya datar tapi tegas. Jika benar Amara mengandung, maka pembicaraan tentang perceraian selesai sampai di sini. Saka menatap ayahnya, lalu Amara. Namun Amara tak menatap siapapun. La hanya menunduk, menyembunyikan pandangan mata yang mulai berkaca. 23. 07. Kadang pergi itu lebih baik daripada tinggal hanya untuk terluka. Ruang pemeriksaan itu terasa begitu sunyi. Hanya suara detak jarum jam di dinding dan dengung pendingin ruangan yang memecah keheningan. Amara duduk di ujung ranjang pasien, jari-jarinya saling menggenggam, dingin, pucat. Di hadapannya, Saka berdiri menatap layar monitor yang menampilkan hasil USG hitam putih dengan wajah yang tak bisa dibaca. Dokter yang duduk di hadapan mereka menatap keduanya bergantian, lalu tersenyum lembut. Selamat, Kapten Saka. Nyonya Amara. Kandungannya baru memasuki usia 3 minggu. Dia adalah Dr. Rusli. Saka menatap layar itu lebih lama. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika melihat titik kecil berdenyut di sana, kecil, namun nyata. La menatap Amara, matanya bergetar penuh rasa tak percaya. 3 minggu. Gumamnya pelan. Dokter mengangguk. Ya, dan sejauh ini kondisinya cukup baik. Hanya perlu banyak istirahat dan menjauhi stres. Saka mengangguk pelan, lalu menatap Amara. Amara. Hanya satu kata itu yang keluar, namun suaranya serak, seolah setiap huruf menahan sejuta emosi. Amara tidak menjawab, La hanya menunduk, matanya tak berani menatap layar, tak berani menatap Saka. Karena dalam dirinya ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar rasa bahagia atau takut. Dokter meninggalkan ruangan dengan sopan, memberi mereka waktu. Begitu pintu tertutup, keheningan turun seperti kabut. Saka menatap istrinya lama, sebelum akhirnya berlutut di hadapan Amara. Tangannya terulur, menyentuh jemari wanita itu perlahan. Amara. Bisiknya lirih. Kita akan punya anak. Namun kalimat itu hanya menambah sesak di dada Amara. La menarik tangannya perlahan, berdiri dengan langkah goyah, lalu berjalan ke arah jendela. Matanya menatap keluar, hujan mulai turun tipis di luar gedung rumah sakit. Kita. Amara mengulang dengan suara nyaris bergetar. Kau yakin ini tentang kita, Mas Saka? Saka terdiam. Amara, aku tahu selama ini aku salah, tapi... Tidak, Mas. Potongnya pelan, namun tegas. La berbalik menatap pria itu dengan tatapan datar yang menahan perih. Kehamilan ini tidak akan memperbaiki apapun. Tidak akan mengubah kenyataan kalau kau menikahiku karena paksaan, bukan karena cinta. 24. Amara, jangan bicara seperti itu, Saka berdiri, mendekatinya. Aku tak ingin berpisah. Apalagi sekarang. Aku ingin memperbaikinya. Aku ingin jadi ayah dari anakmu. Anakku. Nada Amara meninggi, matanya kini memerah. Bukan anakmu juga, Mas. Kenapa baru sekarang kau ingin mempertahankan aku? Karena aku hamil.
Karena kau takut kehilangan wajahmu di depan keluarga. Bukan itu. Saka membalas cepat, langkahnya maju. Namun Amara mundur, tubuhnya gemetar. Lalu apa, Mas Saka? Suaranya pecah. Apa yang bisa kau pertahankan dari pernikahan yang bahkan tak pernah benar-benar dimulai? Keheningan kembali turun, Saka menatapnya, napasnya berat. Lalu, dengan nada yang nyaris berbisik, Amara berkata kalimat yang membuat seluruh dunia Saka berhenti. Kalau aku menggugurkan anak ini, kau akan bebas. Saka terpaku, Amara menatapnya dengan mata yang basah, tapi bibirnya tersenyum getir. Bebas melakukan apapun, bebas dengan siapapun. Tanpa harus berpura-pura mencintaiku. Amara. Suara Saka pecah, hampir seperti teriakan tertahan. Namun Amara sudah berbalik, melangkah menuju pintu tanpa menatapnya lagi. Anggap saja. Ini caraku mengembalikan semua yang pernah keluarga Wirantara ambil dariku, ujarnya pelan. Dan setelah itu, aku akan benar-benar pergi. Langit gelap menggantung di atas rumah besar keluarga Wirantara, petir sesekali menyambar di kejauhan. Di dalam ruang tamu megah itu, suasana lebih tegang dari biasanya. Tuan Wirantara duduk di kursi utama, sementara Nyonya Merlin berdiri di sampingnya dengan wajah cemas namun tegas. Di hadapan mereka, Saka berdiri dengan rahang mengeras, dan di sampingnya, Amara yang menunduk tanpa suara, matanya sembab, tubuhnya kaku. Jadi benar. Suara Tuan Wirantara akhirnya memecah sunyi. Kau hamil, Amara. Amara menelan ludah pelan, lalu mengangguk tanpa menatap siapapun. Nyonya Merlin langsung mendekat, senyum lega merekah di wajahnya. Syukurlah. Syukurlah akhirnya keluarga ini akan punya penerus, katanya dengan mata berkaca. Kau sudah membuat ibu bahagia, Amara. Saka menatap istrinya. La ingin berkata sesuatu, tapi Amara justru semakin menunduk, seolah kata bahagia itu terlalu berat untuk diterima. Tuan Wirantara menatap mereka lama sebelum akhirnya berkata datar. Kalau begitu, aku tidak ingin mendengar lagi omong kosong soal perceraian. Bayi ini adalah darah keluarga. 25. Wirantara, dia tidak boleh tumbuh tanpa seorang ayah. Kata-kata itu menghantam dada Amara seperti palu. Dia mendongak pelan, menatap Tuan Wirantara dengan mata yang bergetar. Maaf, ayah mertua. Tapi saya tidak bisa. Ruangan sontak membeku, Nyonya Merlin menatapnya tak percaya. Apa maksudmu tidak bisa? Amara menarik napas panjang, lalu menatap mereka satu persatu. Aku tidak ingin mempertahankan pernikahan ini hanya karena seorang anak. Karena yang aku tahu, tidak ada satupun dari kalian yang benar-benar peduli dengan perasaanku. Bahkan Saka. Amara. Suara Saka meninggi, memotong. Jangan bicara sembarangan, aku. Mbak Amara, kamu jangan katakan itu. Mas Saka itu sangat menginginkan bayi itu, Mbak jangan egois, kata Karina yang sejak tadi hanya menjadi penonton. Kalau kamu mau, kamu aja yang jadi ibu dari anaknya. Amara, kamu apa-apaan, sih? Bentak Saka yang tak suka dengan ucapan Amara barusan. Cukup, Mas. Potong Amara tajam. Jangan lagi berpura-pura jadi suami yang peduli. 5 tahun ini kau bahkan tak tahu kapan aku sakit, kapan aku menangis, kapan aku berusaha menatapmu tanpa berharap apa-apa. Saka terdiam, rahangnya menegang, matanya gelap. Tuan Wirantara menatap tajam, nada suaranya mulai meninggi. Amara, kau bukan hanya istri Saka, kau juga bagian dari keluarga ini. Bayi itu tanggung jawab bersama. Jangan bicara soal pengguguran, itu memalukan. Namun Amara berdiri tegak. Meski tubuhnya gemetar, suaranya tegas dan lantang. Saya tidak takut dengan kata malu, ayah mertua. Karena selama 5 tahun ini, aku sudah hidup dalam penjara bernama keluarga Wirantara. Amara. Kali ini Nyonya Merlin menahan napas,
tak percaya mendengar kalimat itu keluar dari mulut menantunya yang biasanya lembut. Saka maju selangkah, memegang bahu Amara, suaranya bergetar. Jangan lakukan itu. Kumohon, Amara. Jangan kugurkan anak kita. Amara menatap tangan Saka di bahunya, lalu menatap pria itu lurus-lurus. Anak kita. Amara tersenyum getir, tidak ada kata kita, Mas. Yang ada hanya kau. Dan keluarga yang menuntut. Saka mematung, menatap wanita di depannya yang kini tampak lebih kuat dari sebelumnya. Amara menarik tangannya pelan, lalu menatap Nyonya Merlin dan Tuan Wirantara dengan sopan. 26. Terima kasih untuk perhatian kalian selama ini, tapi izinkan aku pergi. Aku akan memutuskan sendiri apa yang akan aku lakukan dengan anak ini. Lalu, tanpa menunggu restu, Amara melangkah keluar dari ruangan itu. Suara langkahnya bergema di lantai marmer, meninggalkan Saka yang kini menatap punggung istrinya dengan wajah hancur. Amara. Suaranya hanya bisikan lemah, sementara di luar, hujan mulai turun lebih deras menelan segala suara kecuali satu, rasa takut kehilangan yang baru benar-benar terasa saat semuanya nyaris pergi. Di halaman depan, sebuah mobil hitam mengilap sudah terparkir rapi. Lampu depannya menyala pelan, menembus kabut tipis sisa hujan. Amara tahu keluarga Marfione mungkin telah mengetahui semua ini akan terjadi, jadi mobil itu dikirim untuk menjemputnya. Setiap langkah terasa berat namun pasti, seperti meninggalkan seluruh beban hidup di belakang punggungnya. Begitu ia masuk ke dalam mobil, aroma khas interior yang dulu begitu familiar langsung menyergap hidungnya, wangi kulit, sedikit aroma logam, dan parfum maskulin yang ia kenal betul. Sopir di kursi depan menoleh sedikit, menatapnya dari cermin tengah, lalu tersenyum kecil. Pria itu berambut perak di sisi pelipis, mengenakan jas hitam dan sarung tangan kulit. Tatapannya penuh hormat, nada suaranya tenang namun mengandung arti besar. Selamat datang kembali, Nona muda Marfione. Amara menatapnya sejenak, bibirnya bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan menyandarkan kepala di kursi kulit yang empuk itu. Matanya basah, entah karena hujan atau karena sesuatu yang lebih dalam dari sekadar luka hati. Sopir itu meliriknya melalui kaca spion dan melanjutkan. Tuan Marfione sudah tahu Nona akan kembali. Beliau bilang, sudah waktunya. Mobil perlahan bergerak meninggalkan halaman rumah Wirantara. Di kaca jendela, bayangan rumah megah itu makin mengecil, hingga akhirnya hilang tertelan kabut. Dan di saat itu, Amara membuka matanya perlahan, tatapannya tak lagi rapuh. Ada sesuatu yang berbeda di sana, dingin, tenang, dan tajam seperti mata seorang agen yang siap kembali ke dunia lamanya. Tangannya bergerak perutnya, mengusap lembut. Aku janji. Aku akan melindungimu, bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. 27. 08. Mau kamu gugurkan atau pertahankan anak itu? Kediaman keluarga Marfione berdiri megah di atas bukit tinggi, dikelilingi pepohonan pinus yang menjulang dan udara dingin khas pegunungan. Lampu-lampu antik di halaman menyala lembut, memantulkan cahaya ke permukaan batu basah sisa hujan. 1. Begitu mobil berhenti di depan pintu besar, dua pengawal berseragam hitam segera membungkuk sopan. Pintu dibuka dari luar, dan Amara melangkah turun langkahnya anggun, namun matanya menyimpan kelelahan panjang. Dari kejauhan, seorang pria muda berusia 25 tahun berjalan mendekat. Rambutnya hitam rapi, ekspresinya tenang namun penuh kewaspadaan. Begitu jaraknya cukup dekat, ia menunduk hormat. Selamat datang kembali, Nona Amara, ucapnya lembut. Nada suaranya dalam, berwibawa, itulah Ziko, asisten sekaligus rekan paling setia pada Amara sejak dulu. Sudah lama sekali. Rumah ini terasa hampa tanpa kehadiran Anda. Amara menatapnya sejenak, lalu mengangguk kecil.
Sudah berapa lama aku pergi, Ziko? Tepatnya 5 tahun, Nona. Ziko tersenyum samar. Dan jujur, saya tak pernah menyangka Anda akan kembali dalam keadaan seperti ini. Amara tidak menjawab, dia hanya menarik napas panjang dan melangkah masuk ke rumah besar yang menyimpan begitu banyak kenangan masa lalunya. Langkahnya berhenti di ujung lorong panjang di depan ruangan besar dengan pintu kayu berat berukir lambang keluarga Marfione. Ziko membukakan pintu, dan aroma wangi kayu tua serta teh hitam menyeruak keluar. Di dalam, seorang pria tua duduk di kursi empuk dekat perapian. Tubuhnya masih tegap meski rambutnya sudah putih seluruhnya. Tatapan matanya tajam, namun penuh kasih sayang. Dia sosok yang telah menjadi satu-satunya keluarga Amara sejak kecil, Tuan Edward Marfione. 1. Ketika melihat cucunya masuk, Tuan Marfione tersenyum, senyum hangat yang hanya ditujukan untuk satu orang di dunia ini. Amara, panggilnya lirih. Cucu kecilku akhirnya pulang juga. Amara bergegas menghampiri, lalu berlutut di samping kursi kayu tua itu, mencium tangan kakeknya dengan hormat. Maafkan Amara yang baru datang sekarang, Kek. Tuan Marfione mengelus lembut puncak kepala cucunya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, cucuku. Kau sudah menjalani takdirmu dengan baik. Meski jalan itu berliku. 28. Suasana hening sejenak, hanya bunyi api dari perapian yang berderak lembut. Lalu, Tuan Marfione menatap Amara lebih dalam pada pandangan yang menembus lapisan ketenangan yang Amara coba pertahankan. Suaranya pelan, tapi penuh wibawa. Ziko sudah memberitahuku semuanya, ujarnya. Tentang pernikahanmu, tentang keluarga Wirantara, dan... Beliau berhenti sejenak. Tentang kehamilanmu. Amara menunduk, tangan yang tadi tenang kini mengepal di pangkuannya. La tidak menyangkal, tidak juga menjawab, Tuan Marfione menghela napas berat. Ceritakan padaku, Amara. Apakah kau berniat mempertahankan anak itu? Atau menggugurkannya? Suara itu pelan, tapi cukup membuat Amara mendongak perlahan. Mata tuanya tidak menghakimi, tidak juga memaksa. Namun, setiap kata dari bibirnya seperti menuntut kejujuran paling dalam dari lubuk hati cucunya sendiri. Ziko yang berdiri di belakang hanya menatap Dian, seolah tahu betapa berat pertanyaan itu bagi Amara. Wanita itu menatap api yang berkelip di perapian seolah mencari jawaban di sana. Lalu bibirnya terbuka perlahan, suaranya pelan tapi penuh getir. Aku tidak tahu, Kek. Matanya basah. Aku hanya tahu. Aku tidak ingin anak ini lahir dalam kebohongan seperti pernikahanku. Tuan Marfione tidak langsung menjawab. La hanya menatap cucunya dengan mata yang penuh iba dan kebanggaan sekaligus. Amara, dalam hidup keluarga kita selalu diajarkan memilih antara tugas dan hati. Tapi kali ini, mungkin kau harus belajar untuk pertama kalinya. Bagaimana rasanya memilih sebagai seorang ibu? Air mata Amara jatuh diam-diam, Ziko menatapnya dengan wajah tak terbaca, lalu berkata pelan. Apapun keputusanmu, Nona. Aku dan Tuan selalu ada di pihakmu. Amara menengangguk perlahan, dia menatap api di depan mereka, suaranya nyaris berbisik. Kalau begitu, izinkan aku melahirkan anak yang tak berdosa ini. 2. Tuan Edward hanya mengangguk dan menghargai keputusan apapun yang diambil cucunya. 29:09. Meski jarak memisah sementara, namun kekhawatiran itu ada. Pagi itu, suasana Wirantara air terasa muram. Langit di luar jendela gedung tinggi itu berwarna abu-abu pucat, awan menggantung rendah di atas bandara yang sibuk oleh suara mesin pesawat dan pengumuman keberangkatan. Di ruangan paling atas, Saka Wirantara berdiri diam menatap hamparan landasan pacu dari balik kaca besar yang dingin. Kopi di mejanya sudah lama mendingin, namun pikirannya masih tertinggal pada malam sebelumnya, malam saat keluarga besar Wirantara berkumpul,
malam ketika Amara berdiri di hadapan mereka semua dengan ekspresi tenang namun getir, lalu pergi sebelum fajar tiba. Ketukan pelan di pintu memecah lamunannya. Seorang wanita muda masuk dengan langkah anggun, dia Karina, adik angkatnya. Wajahnya tampak manis, tapi di balik senyum lembut itu, matanya memancarkan sesuatu yang tak mudah dibaca. La membawa secangkir kopi baru dan meletakkannya di meja Saka. "Pagi, Mas Saka," sapanya lembut. "Kamu belum makan apapun dari tadi pagi, aku khawatir." Saka hanya menoleh sekilas. "Terima kasih, Karina." Karina duduk di kursi seberang, menatap wajah Saka yang tampak lelah dan penuh pikiran. "Semalam aku lihat kamu tidak pulang ke rumah besar," ucapnya, pura-pura prihatin. "Mbak Amara ternyata benar-benar pergi ya," lanjutnya. Saka menghela napas dalam. "Ya, dia lagi mengandung padahal," katanya. Karina menatapnya dengan ekspresi terkejut yang dibuat-buat, padahal dia tahu Amara hamil. "Mas, kamu yakin anak itu milikmu?" Saka menoleh cepat, matanya tajam menatap Karina. "Jangan bicara sembarangan." Namun Karina tak berhenti. La menunduk, memainkan sendok kecil di cangkirnya dengan nada hati-hati tapi menusuk. "Aku cuma bilang apa yang orang lain pikirkan." Amara pergi begitu saja, tanpa pamit, setelah tahu dia hamil. Siapa yang bisa jamin dia tidak menutupi sesuatu? "Karina." Suara Saka kali ini rendah namun mengandung amarah yang jelas. "Aku tidak ingin dengar satu kata pun yang menjelekkan dia." Karina menatap kakak angkatnya dengan mata yang tampak berkaca-kaca, tapi bibirnya menyimpan kepuasan halus. "Aku cuma khawatir, Mas. Aku nggak mau kamu terluka. Aku tahu kamu tidak mencintainya, tapi..." "Cukup," bentak Saka, membuat ruangan itu hening seketika. La memalingkan wajah ke arah jendela, berusaha menenangkan dirinya, tapi jauh di dalam hati, kata-kata Karina itu menancap. Keraguan kecil yang selama ini ia tekan. 30. Mulai muncul meski ia benci mengakuinya. Pintu tiba-tiba diketuk cepat, dan seorang pria berseragam masuk. "Permisi, Kapten Saka," ucapnya tegas. "Persiapan penerbangan WIRANTARA Virus 01 akan dimulai 15 menit lagi. Tim sudah menunggu di ruang briefing." Saka menarik napas panjang, menatap pria itu dengan tatapan yang langsung berubah profesional. "Baik, saya segera ke sana." La mengambil jaket pilotnya yang tergantung di kursi, lalu menatap Karina sekilas. "Jangan pernah ucapkan hal seperti itu lagi," ujarnya dingin sebelum melangkah keluar. Begitu pintu tertutup, Karina menatap punggung Saka yang menjauh dengan senyum tipis. Senyum seorang wanita yang baru saja menabur racun dan tahu, racun itu akan bekerja perlahan di hati pria yang sedang goyah. Lorong menuju ruang briefing berbau khas bahan bakar jet dan aroma kopi hitam dari mesin otomatis di sudut ruangan. Saka berjalan cepat, sepatu hitamnya berderap tegas di lantai marmer. Wajahnya sudah kembali pada ketenangan khas seorang pemimpin tenang, dingin, tak terguncang, meski pikirannya masih penuh riak kecil yang terus berdesir tentang Amara. Setibanya di ruang briefing, para kru sudah duduk rapi. Peta jalur penerbangan terpampang di layar besar, menampilkan rute utama menuju Tokyo. Haris, asisten dan kopilot kepercayaannya, segera berdiri dan menyodorkan tablet berisi laporan pra-penerbangan. Mesin sudah diperiksa, bahan bakar penuh, semua sistem berjalan normal, Kapten, lapor Haris. Cuaca sedikit berawan di jalur timur, tapi masih dalam batas aman. Saka mengangguk, matanya menatap layar tanpa benar-benar fokus. "Baik, pastikan koordinasi menara berjalan lancar. Aku tidak ingin gangguan sekecil apapun." "Siap, Kapten." Para kru mengangguk serempak. Sesi briefing berjalan cepat dan teratur. Tapi di tengah semua kesibukan itu, pikiran Saka sesekali kembali ke wajah Amara, senyum samar yang dulu menenangkannya setiap kali ia akan terbang.
Juga tatapan matanya yang dingin di malam terakhir sebelum ia pergi. Kapten, suara Haris memecah lamunannya, Anda terlihat tidak seperti biasanya. Ada masalah. Saka menatap rekan kerjanya itu, kemudian menggeleng pelan. Tidak ada, fokus saja pada penerbangan. Namun Haris tahu, Saka bukan pria yang mudah diganggu pikirannya kecuali oleh sesuatu yang sangat pribadi. Beberapa menit kemudian, briefing selesai. Saka berdiri di hadapan seluruh tim, suaranya kembali kuat dan penuh wibawa. Jaga performa, tidak ada kesalahan. Kita bawa nama Wirantara di setiap penerbangan. Siap. Siap, Kapten. Serempak semua menjawab. 31. Setelah ruangan mulai sepi, Haris menutup tablet dan berjalan mendekat. Kapten, saya dengar Bu Amara belum terlihat sejak pagi. Padahal Bu Amara adalah salah satu pramugari senior dan kreditat bagus di Wirantara. Apa Anda sudah mencoba menghubunginya? Saka berhenti sejenak di depan pintu. Tangannya menggenggam gagang pintu kuat-kuat. Sudah, jawabnya pelan. Tapi dia mematikan semua aksesnya. Haris menatapnya hati-hati. Kalau begitu, mungkin dia hanya butuh waktu. Dia wanita yang kuat, Kapten. Dia pasti kembali. Semua orang percaya Bu Amara adalah orang yang profesional. Jika dia tiba-tiba mengambil cuti, sesuatu pasti terjadi, timpal pria itu. Saka tak menjawab. Lah hanya menatap lurus ke depan, tatapannya kosong sesaat. Dalam diam, hatinya menolak untuk percaya bahwa Amara akan meninggalkannya begitu saja. Tapi kalimat Karina terus bergaung. Kamu yakin anak itu milikmu? 2. Genggamannya di pegangan pintu semakin erat. La menarik napas panjang, mencoba mengubur keraguan itu dalam-dalam, sebelum akhirnya melangkah menuju hanggar utama. Sementara itu, di kediaman Marvione, di ruang kerja Amara duduk tenang di depan komputernya. Nona Amara. Ziko, asisten setianya, datang tergesa dengan ekspresi panik yang jarang ia tunjukkan. Tangannya menggenggam ponsel satelit dan beberapa lembar berkas rahasia dengan logo intelijen Marvione. Amara menoleh, wajahnya tenang namun matanya segera menangkap sesuatu yang tidak biasa. Kenapa tergesa, Ziko? Ziko menarik napas berat. Kami baru saja menerima kode darurat dari jaringan Eropa Timur. Ada kabar bahwa pembunuh berantai yang dulu kita kejar, Zain Kruger, telah bebas. Amara menegang. Itu tidak mungkin. Dia ditahan di penjara tingkat Omega, tak ada yang bisa keluar dari sana. Benar, tapi kali ini dia dibantu oleh sekelompok bayangan bersenjata dari sel perdagangan internasional. Seseorang menjamin dia untuk bebas, jawab Ziko cepat. Dia meletakkan berkas di meja, memperlihatkan peta udara dan data penerbangan. Dan mereka sudah bergerak. Amara memandangi layar tablet yang menampilkan jalur penerbangan global. Tujuan mereka. Ziko menelan ludah. Mereka mengincar salah satu jet pribadi di bawah naungan Wirantara Aviation. Informasi yang kami terima, mereka menuntut akses penuh terhadap jalur distribusi kargo udara Wirantara untuk menyelundupkan barang haram. Jika tuntutan itu tak dipenuhi, mereka akan menembak jatuh pesawat tersebut. Amara membeku. Pesawat di bawah naungan Wirantara. Tanyanya perlahan, suara hampir bergetar. 32. Lia, Nona. Dan, berdasarkan jadwal penerbangan hari ini. Ziko menatapnya penuh rasa khawatir, pesawat yang dimaksud adalah Virus O1. Penerbangan hari ini menuju Tokyo. Darah Amara seolah berhenti mengalir. Tangannya refleks meraih sisi meja untuk menopang diri. Tidak. Bisiknya. Bukan hari ini. Ziko menatapnya bingung. Ada apa, Nona? Amara menatap layar itu dengan mata berkaca. Itu bukan sekadar jet milik Wirantara, Ziko. Itu pesawat yang dikemudikan oleh Saka sendiri, 3.
Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya terdengar desis napas Amara yang memburu dan detak jam di dinding yang terasa semakin keras. Berapa lama sebelum mereka bergerak? Tanya Amara tegas. Tak lebih dari 1 jam. Kami mendeteksi komunikasi mereka di perairan utara, di mana jalur udara VIRUS-01 akan melintas. Amara menegakkan tubuhnya, menatap Ziko dengan mata tajam, mata seorang agen yang pernah menjatuhkan sindikat internasional sendirian. 1. Siapkan helikopter, aktifkan kode Shadow Protocol. Kita berangkat sekarang. Ziko sedikit ragu. Tapi Nona, kondisi Anda. Aku tidak peduli, Ziko. Di luar, helikopter hitam dengan simbol Marvione telah menyala. Ziko berdiri di sisi pintu, membawa senjata laras panjang dan peta jalur udara. Sebelum naik, Amara berhenti sejenak, menatap langit senja yang perlahan gelap, memakai semua perlengkapan, dari penutup wajah hingga sarung tangan. Helikopter pun lepas landas, membelah langit menuju utara, ke arah yang sama di mana VIRUS-01 kini sedang melaju, tanpa tahu bahwa maut sedang mengintai di udara. 1:33. 10. Meski dia kembali aku akan berusaha menerebut, Karina. Langit siang itu tampak jernih, tapi di dalam kokpit Virus 01, Saka merasakan sesuatu yang berbeda. Angin memang tenang, awan tipis bergulir pelan, tapi radar menunjukkan aktivitas tak biasa, sinyal samar muncul lalu menghilang seolah ada yang berusaha menembus sistem penerbangan mereka. Kapten, sinyal asing di radar kiri muncul lagi, lapor Haris dengan wajah tegang. Ini sudah ketiga kalinya dalam 5 menit. Saka memicingkan mata ke arah layar. Jangan panik, tetap di jalur dan pastikan komunikasi dengan menara utama tetap aktif. Suara Saka tenang, namun nadanya mengandung kewaspadaan tinggi. Sebagai seorang pilot berpengalaman, nalurinya langsung tahu ini bukan gangguan biasa. Sementara itu, jauh di ruang bawah tanah kediaman Marvione, Amara menatap layar digital dengan jantung berdegup kencang. Di depan matanya, pesawat Virus 01 milik Wirantara Air tampak bergerak melintasi wilayah yang seharusnya aman. Namun, sinyal merah kecil mulai muncul dari sisi barat radar. Ziko. Jalur timur mulai diblokir oleh pesawat tak dikenal, seru Amara. Ziko menatap cepat ke arah monitor lain. Aku tahu. Mereka bukan dari militer atau sipil, itu jaringan gelap yang selama ini kucurigai Nona Amara. Mereka mau menukar akses penerbangan dengan penyelundupan senjata. Amara menggertakkan rahangnya. Tidak selama Saka ada di sana. Tangannya bergerak cepat di atas panel kontrol digital. Dengan kecepatan luar biasa, ia memutus salah satu jaringan udara buatan kelompok itu, mengirimkan sinyal interferensi palsu ke radar mereka. Hanya beberapa detik kemudian, radar di pesawat Saka kembali stabil. Gangguan hilang, Kapten, ujar Haris lega. Namun Saka tidak tersenyum. Matanya menatap tajam layar radar. Tidak mungkin sesederhana itu. Ada seseorang yang menutupinya dari luar. Di ruangan Marvione, Amara menarik napas panjang. Lah tahu betul Saka pasti mulai curiga. Tapi ia tidak peduli, yang penting saat ini adalah keselamatan pria itu. Beberapa menit kemudian, suara alarm kecil kembali terdengar dari sistem Amara. Ziko menatap cepat ke arahnya. Mereka ganti strategi. Sekarang mereka coba serang dari frekuensi komunikasi. Kalau ini sampai berhasil, Saka kehilangan kontak dengan menara. Amara tak berpikir 2 kali. Langsung mengaktifkan sistem perlindungan otomatis buatan kakeknya, Marvione Defense Link. Dalam hitungan detik, semua jalur frekuensi jahat itu terbakar oleh enkripsi lawas milik keluarga Marvione, meninggalkan sinyal kosong di udara. 2. Ziko menatap layar dengan takjub. Anda berhasil lagi, Nona. 34. Amara hanya tersenyum samar,
tapi matanya masih menatap monitor yang menampilkan pesawat Virus 01 melaju stabil di jalur aman. Di kokpit, Saka menarik napas lega. Frekuensi kembali normal. Haris menatapnya, tadi siapa yang bantu kita, Kapten? Saka menatap keluar jendela pesawat, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Entahlah. Tapi rasanya aku pernah merasakan perlindungan seperti ini. 5 tahun lalu. Sementara itu di ruang bawah tanah, Amara menutup sistem koneksi dan menatap layar yang kini gelap. Selamat terbang, Kapten Wirantara. Gumamnya lirih, penuh emosi yang tak bisa ia jelaskan. 1. Bandara Wirantara sore itu masih ramai, tapi di ruang VIP terminal eksekutif, suasananya justru terasa menegang. Saka baru saja kembali dari penerbangan panjang, Virus 01 berhasil mendarat dengan selamat setelah insiden misterius di udara. Semua kru telah dibubarkan, dan kini hanya kesunyian yang tersisa di ruang kerja pribadinya di lantai 2 gedung utama. Dia melepaskan seragam pilotnya, duduk di kursi besar di balik meja kayu mahoni, dan menatap layar laptop yang menampilkan laporan penerbangan. Semua sistem tercatat normal, tidak ada catatan gangguan, dan tidak ada sumber bantuan. Namun Saka tahu betul, seseorang di luar sana telah menyelamatkan pesawatnya hari ini. Siapapun itu. Dia tahu semua sistem pertahanan udara milik Wirantara. Gumamnya pelan, menatap layar dengan sorot penuh tanya. Pintu diketuk 2 kali. Masuk, ucap Saka tanpa menoleh. Langkah kaki berderap ringan, aroma parfum mewah segera memenuhi ruangan. Mas Saka, suara lembut tapi dibuat-buat itu terdengar. Aku dengar penerbanganmu sempat bermasalah. Saka mengangkat wajahnya, mendapati Karina berdiri di ambang pintu dengan segelas kopi di tangan, senyum samar menghiasi bibirnya. Sudah lewat, tidak perlu khawatir, sahut Saka datar. Karina berjalan mendekat, meletakkan cangkir kopi di meja. Justru itu yang ingin ku bicarakan. Mas beruntung, karena ada seseorang yang membantu menyelamatkan penerbanganmu hari ini. Saka menatapnya, keningnya berkerut. 35. Dari mana kamu tahu soal itu? Karina tersenyum samar. Aku punya koneksi, Mas Saka. Dan aku ingin memperkenalkan orang itu padamu. La menoleh ke arah pintu dan berkata pelan. Masuklah. Pintu terbuka perlahan, seorang pria berjas hitam melangkah masuk. Wajahnya tampak biasa, tapi tatapannya tajam, penuh perhitungan. Kapten Wirantara, ucapnya datar sambil mengulurkan tangan. Senang bisa bertemu denganmu langsung. Saya orang yang menstabilkan frekuensi komunikasi di penerbangan Anda. Saka berdiri pelan, menatap tangan yang terulur itu tanpa langsung menyambutnya. Begitu. Suaranya dingin. Sayangnya, sistem komunikasi itu dilindungi protokol internal. Seharusnya tidak mungkin ada orang luar yang bisa mengaksesnya. Pria itu tersenyum tipis. Mari anggap itu keberuntungan, Kapten. Karina melangkah di antara mereka, menatap Saka dengan nada lembut namun mendesak. Mas Saka, aku tahu kamu tidak mudah percaya. Tapi pria ini benar-benar menyelamatkanmu. Kamu seharusnya berterima kasih. Dan mungkin memberi sedikit bonus atas jasanya. Saka menatap Karina lama, matanya redup, tapi sorot waspada itu jelas tak bisa disembunyikan. Bonus. Ulangnya pelan, dengan nada nyaris sinis. Untuk seseorang yang bahkan belum jelas siapa dia. Karina mengembuskan napas pendek, mencoba tersenyum agar suasana tidak membeku. Namun sebelum Saka sempat menolak atau bertanya lebih jauh, pintu ruangannya tiba-tiba terbuka lebar. Ceklek. Suara langkah sepatu beradu cepat di lantai marmer, disusul hembusan angin yang masuk dari luar koridor. Karina menoleh tajam, Saka spontan bangkit dari kursinya. Di sana, berdiri sosok yang selama seharian ini tak ia lihat, dengan wajah pucat namun tegas, dan tatapan yang membuat waktu seolah berhenti seketika.
Amara. Suara itu lirih, nyaris tak terdengar, tapi bagi Saka, dunia berhenti pada detik itu juga. Dan di antara mereka, Karina yang membeku menatap tak percaya, sementara pria berjas hitam itu perlahan menoleh ke arah Amara, dengan senyum samar yang sulit diartikan. 36. 11. Sekali lagi kau lebih percaya dia daripada aku. Amara berdiri di ambang pintu, masih mengenakan mantel panjang berwarna abu gelap, wajahnya sedikit pucat setelah perjalanan panjang, tapi sorot matanya tajam dan fokus. Tatapan itu langsung tertuju pada Saka, bukan pada Karina, bukan pada pria asing di sisi meja namun pandangannya hanya pada Saka. Kapten Fewirantara, ucapnya datar, nada suaranya tegas namun mengandung ketenangan yang khas. Aku datang untuk membicarakan sesuatu yang mendesak. Ini soal keamanan penerbangan di bawah naungan Wirantara Air. Karina sontak menyela dengan nada sinis. Keamanan penerbangan. Ia tertawa pelan. Mbak Amara, setahu aku, posisi kamu hanya ketua pramugari, bukan bagian IT, apalagi keamanan. Jadi, untuk apa repot-repot mengurus hal di luar bidang Anda? Amara menatap Karina datar. Karena sistem keamanan yang kamu banggakan itu sedang dalam kondisi kacau. Jika tidak, mana mungkin sinyal frekuensi pesawat bisa dilacak oleh pihak luar tanpa terdeteksi? Karina memucat seketika. Saka menatap Amara dengan sorot tajam, bukan kemarahan, tapi penuh rasa ingin tahu yang dalam. Amara melanjutkan, suaranya rendah namun jelas. Seseorang, lebih tepatnya, kelompok yang dulu pernah mengincar jalur penerbangan WIRANTARA, telah bergerak lagi. Mereka menuntut agar Wirantara memberi akses udara untuk mengimpor barang haram. Dan jika tidak, mereka akan menembak jatuh pesawat komersial yang terdaftar dalam jaringan Wirantara. Keheningan berat menyelimuti ruangan. Karina menelan ludah, tapi sebelum sempat berbicara, Saka melangkah maju dan memegang lengan Amara dengan tatapan serius. Dari mana kamu tahu ini, Amara? Tanyanya rendah. Matanya menatap langsung ke mata istrinya itu, seolah berusaha membaca setiap gerak dan napas. 5 tahun lalu aku juga pernah mengalami hal serupa. Seseorang mencoba menyerang mobilku untuk alasan yang sama. Mengancam agar aku memberikan izin jalur udara mereka. Tapi aku beruntung waktu itu. Karena ada seseorang yang menolongku. Seseorang yang aku bahkan tidak tahu siapa. Amara menunduk sedikit, menatap tangan Saka yang masih menahan lengannya. Lalu ia mengangkat wajahnya perlahan, dengan senyum tipis namun getir di bibirnya. Aku hanya ketua pramugari biasa, Kapten Saka, katanya tenang. Untuk apa kau menanyakan hal sebesar itu padaku? Kalaupun aku jujur, kau tidak akan mempercayai ucapanku. La menatap Karina sekilas, tajam, seperti menusuk tanpa suara. Karena kau sudah lebih dulu percaya pada orang lain. Saka terdiam, genggamannya di lengan Amara melemah. Namun sebelum ia sempat menjawab, Karina cepat-cepat melangkah maju, mencoba menutupi kegugupannya dengan senyum manis. Mbak Amara, ujarnya dengan nada seolah lembut, aku tidak bermaksud begitu, sungguh. Aku cuma khawatir. 37. Dengan Mas Saka. Dan lagi. Aku sudah merekomendasikan seseorang untuk membantu memulihkan sistem keamanan Wirantara Air. Amara menatap Karina lama, lalu perlahan memalingkan pandangannya ke arah pria berjas hitam yang berdiri di sisi meja, pria yang tadi Karina sebut sebagai penyelamat Saka. Senyum sinis muncul di bibir Amara. Oh, jadi ini orangnya. Katanya pelan namun penuh sindiran. Menarik sekali. Aku pikir, yang bertanggung jawab atas sistem keamanan Wirantara hanya mereka yang benar-benar mengerti cara melindungi, bukan? Menyusup dari dalam. Pria itu hanya menatap Amara balik tanpa ekspresi, sementara Karina berusaha mempertahankan senyum palsunya. Saka berdiri di antara mereka bertiga, kini menatap semuanya dalam diam, matanya tajam,
namun pikirannya mulai berputar cepat. Suasana ruang kerja itu berubah tegang. Hening menekan udara ketika Amara perlahan menatap layar monitor besar di belakang meja Saka, matanya tajam, tak bergeming sedikit pun dari arah pria yang direkomendasikan Karina. Sistem keamanan yang kamu tawarkan itu terlalu mudah diretas, ucap Amara dingin. Nada suaranya tidak meninggi, tapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan menoleh. Karina langsung mendekat, wajahnya memerah. Mbak Amara, tolong jangan asal bicara. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan keamanan internasional. Tidak mungkin bisa diretas dengan mudah. Pria di sisi meja ikut menyahut dengan nada profesional namun jelas meremehkan. Maaf, Nona Amara. Tapi saya sudah bekerja di bidang ini selama lebih dari 10 tahun. Sistem kami telah dipakai di banyak penerbangan besar, termasuk di Eropa. Jadi, tuduhan Anda tidak berdasar. Amara berbalik perlahan, menatap pria itu datar. Lucu sekali, katanya sinis. Kalau begitu, kenapa dalam 48 jam terakhir sistem navigasi sekunder Wirantara sempat lumpuh selama 37 detik? Atau kau akan bilang itu hanya gangguan sinyal biasa? Pria itu menatapnya kaget sesaat, namun cepat menguasai diri. Informasi seperti itu seharusnya rahasia. Dari mana kau tahu? Amara tidak menjawab, dia hanya menatap Saka, dan untuk pertama kalinya dalam pertemuan itu, Saka bicara. Cukup, Amara, katanya pelan tapi tegas. Jangan buat masalah di sini. Kalimat itu memukul Amara lebih keras dari yang Saka sadari. La menatap pria itu lama, matanya bergetar, kemudian suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Membuat masalah, ujarnya getir. Aku datang ke sini karena ada masalah, Mas Saka. Aku berusaha menyelamatkan perusahaanmu, menyelamatkan penerbangan yang hampir saja ditembak jatuh. 38. Karina melangkah cepat, mencoba menenangkan suasana. Mbak Amara, jangan terlalu emosional. Semua ini sudah diatur. Diam, Karina. Potong Amara tajam. Kalau kalian semua tidak percaya, maka aku akan buktikan. Tanpa izin, Amara melangkah ke meja kerja Saka. Tangannya cekatan membuka laptop dan dalam hitungan detik jari-jarinya menari di atas keyboard. Suara ketikan cepat menggema di ruangan yang tiba-tiba menjadi sunyi total. Dalam waktu singkat, layar menampilkan deretan kode hijau dan peta sistem utama jaringan Wirantara Air. Lihat, katanya pelan tapi jelas. Beberapa sistem firewall sudah diblokir dari dalam. Jalur keamanan sekunder dan kode enkripsi komunikasi menara sudah disusupi. Artinya, seseorang di dalam perusahaan ini telah memberi akses langsung pada pihak luar. Saka menatap layar itu tak percaya. Pria yang direkomendasikan Karina langsung melangkah maju, wajahnya berubah tegang. Tunggu. Ini tidak mungkin. Sistem itu baru saja saya perbarui semalam. Amara menoleh, matanya tajam. Dan mungkin semalam juga, sistem itu sudah kau jual pada orang yang salah. Siapa kau sebenarnya? Bentak pria itu, kehilangan kendali. Amara menatapnya datar, lalu tersenyum samar. Aku. Ia berkata pelan, mengambil ponselnya dan menutup laptop Saka dengan tenang. Hanya seorang ketua pramugari biasa. La menatap Saka sebentar, ada kecewa, ada luka, tapi juga keyakinan kuat di matanya, lalu melangkah pergi meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh sedikit pun. Pintu tertutup pelan di belakangnya, meninggalkan Karina yang pucat, pria asing yang terdiam, dan Saka memandangi layar itu beberapa saat sebelum mengejar Amara keluar. Amara. Amara tunggu. Mas Saka. Namun, Saka tak peduli dengan panggilan Karina, dia terus mengejar Amara hingga wanita itu hampir sampai di lobi. 39. 12. Sampai bertemu di pengadilan, Mas Saka.
Langkah kaki Amara bergema cepat di lantai marmer lobi Wirantara Ai, seirama dengan napasnya yang memburu. Sorotan mata karyawan yang berpapasan dengannya hanya sekilas, tak ada yang berani menatap lama, karena wajah wanita itu menyimpan badai. Begitu pintu kaca otomatis terbuka, angin luar langsung menyambut. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pintu. Ziko turun cepat, menyingkirkan jasnya agar Amara bisa masuk dengan leluasa. Namun sebelum Amara sempat melangkah, suara langkah berat terdengar di belakang. Amara. Nada itu dalam, berat, dan menahan emosi. Saka berdiri beberapa meter darinya, napasnya juga berat, mata tajamnya penuh campuran marah dan bingung. Dalam 2 langkah lebar, ia sudah di depan Amara dan langsung menarik pergelangan tangannya. "Kemana kamu mau pergi?" Suaranya nyaris bergetar. Amara menatap dingin, berusaha menarik tangannya, tapi genggaman Saka terlalu kuat. "Kemanapun aku pergi bukan urusanmu lagi," katanya tajam. Saka mencengkeram lebih erat, matanya menatap dalam, penuh amarah dan kelelahan. "Selama kita belum bercerai, itu masih urusanku," bentaknya. "Apalagi kamu sedang mengandung, Amara. Aku punya hak tahu kemana istri dan bayiku pergi." Amara menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Bayi kita," ia mengulang sinis. "Kau bahkan meragukan anak ini di depan adikmu sendiri." Saka terdiam sesaat, kalimat itu menamparkan nuraninya lebih keras daripada yang ia kira. Tapi sesuatu di dalam dirinya, mungkin ego, membuatnya justru berkata hal yang lebih menyakitkan. "Kalau begitu jawab aku." Saka menatap Ziko yang berdiri di sisi mobil. "Apa karena dia?" Amara menatap ke arah yang sama, menatap Ziko lalu kembali menatap Saka dengan sorot tajam. Saka melangkah 1 langkah mendekat, nadanya semakin dingin. "Atau jangan-jangan..." Suaranya menurun, tapi tajam seperti belati. "Pria itu ayah biologis dari anak yang kau kandung." Plak. Tamparan itu menggema keras di udara. Beberapa orang yang berdiri di dekat lobi spontan menoleh, tapi tak ada yang berani bicara. Saka hanya mematung, pipinya memerah bekas tamparan. Tatapan Amara bergetar di antara marah dan sakit hati. "Kalau aku masih punya hati untukmu, Mas Saka," katanya pelan namun jelas, "aku tidak akan didekati oleh orang lain." 40. Sebelum Saka sempat menjawab, Ziko melangkah maju dengan mata penuh amarah. Dalam gerakan cepat, ia mencengkeram kerah kemeja Saka dengan kuat hingga suara kain terdengar tegang. "Kau terlalu sampah untuk dicintai oleh Nona Amara," desisnya dingin. "Kau tidak layak menerima cintanya. Pantas dia ingin meninggalkanmu. Dasar pria brengsek." Baf. 1 pukulan keras mendarat di rahang Saka, membuatnya tersentak mundur. "Ziko, hentikan!" Amara berteriak, menarik lengan Ziko sekuat tenaga. "Cukup." Ziko masih menatap tajam Saka, napasnya memburu, namun perlahan menurunkan tangannya setelah melihat tatapan Amara yang memohon. Amara lalu berbalik menatap Saka yang berdiri dengan pipi berdarah sedikit. Tatapan mereka bertemu dingin, tapi di balik dingin itu masih ada sisa rasa yang belum mati sepenuhnya. "Aku tidak akan lari, Mas Saka," ujar Amara pelan. "Tapi mulai sekarang, berhentilah memperlakukan aku seolah aku tidak punya harga diri." Setelah itu, ia melangkah ke mobil, masuk, dan menutup pintu dengan tenang. Ziko masuk ke sisi pengemudi tanpa bicara sepatah kata pun. Saka masih berdiri di tempat, rahangnya mengeras, napasnya berat menahan amarah dan luka yang bercampur jadi satu. Amara menatapnya dari balik kaca, matanya tenang tapi dingin, seperti laut sebelum badai. Bibirnya melengkung samar, bukan senyum, tapi sebuah peringatan halus. "Sampai bertemu di pengadilan, Kapten Saka," ucapnya datar, namun tajam menembus dada Saka seperti peluru yang tak terlihat. "Aku sudah mengirim surat cerai baru ke keluarga Wirantara.
Kata-kata itu membuat udara di sekitar mereka seolah berhenti. Saka menatapnya, tidak percaya. Bibirnya terkatup kaku, tangan terkepal begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Tapi sebelum ia sempat menjawab, kaca mobil itu kembali naik perlahan, menutup pandangan Amara. Mobil pun melaju, meninggalkan jejak roda dan kepulan debu kecil di jalanan depan gedung Wirantara Air. Saka terpaku, dadanya naik turun keras. Lalu dengan tiba-tiba, ia menghentakkan kakinya ke tanah. Amara! Teriaknya keras, suara serak dan bergemuruh, menggetarkan hati siapapun yang mendengar. Aku tidak akan menceraikanmu. Dengar itu. Kau dengar aku. Aku tidak akan pernah menceraikanmu, Amara. 1. Suaranya menggema, tapi mobil itu sudah jauh. Hanya bayangan hitam yang tersisa di ujung jalan, bersama sisa amarah yang menggantung di udara. 41. 13. Meskipun aku pergi setidaknya aku akan membawa pengkhianat itu bersama. Suasana di ruang utama kediaman keluarga Wirantara terasa berat. Aroma teh melati yang biasanya menenangkan kini justru menambah sesak suasana. Di meja panjang marmer putih, selembar amplop coklat sudah terbuka, surat cerai dari Amara. Tuan Wirantara duduk di kursi besar di ujung meja, matanya tajam menatap dokumen itu. Sedangkan Merlin, berdiri dengan wajah merah padam, amarahnya nyaris tak bisa dibendung. Kau ini suami macam apa, Saka? Bentak Merlin, suaranya bergema di seluruh ruangan. Tidak becus menjaga istri, tidak becus menjaga rumah tangga. Sekarang Amara mengirim surat cerai di depan semua keluarga besar. Apa kau tidak malu, hah? Saka berdiri di hadapan mereka, seragam pilotnya masih menempel di tubuh, wajahnya letih dan mata sedikit merah. La menunduk, menahan diri agar tidak membalas kata-kata ibunya. Bu, bukan salah Amara sepenuhnya, ucap Saka pelan tapi terdengar berat. Pagi tadi ada insiden di penerbangan. Kami tahu. Potong Tuan Wirantara, suaranya dalam dan tegas. Kami juga tahu kalau kau hampir diserang di udara. Tapi justru karena itu, seharusnya kau lebih menghargai istrimu. Dia perempuan hamil, Saka. Hamil. Tuan Wirantara menatap anaknya itu tajam, tapi di matanya ada sedikit iba yang tersembunyi. Wanita yang sedang hamil sangat sensitif. Sekalipun dia salah, bukan begini caramu menyelesaikannya. Sekarang, aku minta kau jemput Amara. Bicarakan baik-baik. Aku tidak mau ada perceraian di keluarga ini, apalagi sampai bocor ke media. Saka menarik napas panjang, wajahnya kaku, dia hanya mengangguk pelan. Baik, ayah. Saya akan menjemput Amara. Namun sebelum Saka sempat berbalik, suara langkah tergesa terdengar dari arah tangga. Karina muncul dengan gaun kasual berwarna biru lembut, rambut tergerai rapi. La memegang nampan kecil berisi secangkir teh, seolah baru saja turun dari kamarnya. Ayah, ibu. Mas Saka tidak bersalah, ucapnya lembut, tapi syarat nada manja yang menempel di lidahnya. Yang salah itu Mbak Amara. Dia yang pergi tanpa izin, datang ke kantor dengan laki-laki lain. Semua orang melihatnya. Aku sendiri. Aku cuma tidak tega melihat Mas Saka terus disalahkan. Merlin menoleh cepat ke arah Karina, ekspresinya sedikit melunak. Kamu selalu membela kakakmu, ya, Karina. Katanya dengan nada setengah iba, setengah bangga. Sementara Tuan Wirantara hanya mendengus pelan, menatap Karina dengan tatapan datar. 42. Sudah, Karina. Jangan ikut campur urusan rumah tangga kakakmu. Kami tahu siapa laki-laki yang datang bersama Amara itu. Nada bicaranya dingin, tapi cukup membuat Karina terdiam sejenak. Saka menatap ayahnya dengan dahi berkerut, ayah. Siapa maksud ayah? Namun Tuan Wirantara tak menjawab, hanya mengalihkan pandangannya ke jendela besar di sisi ruangan.
Merlin kembali menatap Saka, nada suaranya menurun tapi tetap keras. Aku tidak peduli siapa laki-laki itu. Kau harus menjemput Amara sekarang juga, Saka. Tidak ada alasan. Jangan biarkan rumah tanggamu hancur begitu saja. Saka mengangguk lemah, bersiap meninggalkan ruangan. Ah! Karina menjerit pelan sambil memegangi kepalanya. Cangkir teh di tangannya jatuh ke lantai dan pecah. Mas Saka, kepalaku pusing sekali. Katanya dengan suara lemah, tubuhnya limbung seolah akan jatuh. Refleks, Saka menahan tubuh Karina agar tidak terjatuh. Karina, hei, kamu kenapa? Merlin langsung berlari menghampiri, wajahnya panik. Ya Tuhan! Karina, sayang, kamu kenapa? Saka, tolong bawa dia ke kamar, cepat. Saka tampak bingung, menoleh ke ibunya lalu ke arah ayahnya. Namun Tuan Wirantara hanya bersandar di kursi, menyilangkan tangan dengan ekspresi tenang yang mencurigakan. La menatap Karina datar, lalu bergumam pelan nyaris tak terdengar. Drama yang sama. Lagi. 1. Karina semakin merintih pelan, berpura-pura kesakitan, sementara Merlin sibuk menenangkan dan Saka akhirnya menggendong Karina menuju kamarnya. Di sudut ruangan, Tuan Wirantara menatap ke arah surat cerai yang tergeletak di meja. Sorot matanya tajam, penuh makna. Jika Saka tahu Amara bagian dari keluarga Marfione, apa yang akan dia lakukan? Gumamnya pelan. 3. Langit sore di atas bukit Marfione tampak kelabu, awan bergulung rendah seolah menandakan badai akan datang. Di ruang tamu yang luas dan bergaya klasik itu, Amara duduk di hadapan perapian, kedua tangannya menggenggam secangkir teh hangat, sementara pikirannya melayang entah kemana. Ziko berdiri tak jauh darinya, menatap diam-diam ekspresi wanita yang selama 5 tahun terakhir tak pernah benar-benar ia lihat sebingung itu. Di sisi lain ruangan, Tuan Edward Marfione duduk di kursi kayu tua kebanggaannya, membaca surat berkop Wirantara Air yang baru saja tiba sore tadi. Jadi, mereka sudah menerima suratnya, ucap Tuan Marfione tanpa menatap cucunya. Nada suaranya datar, tapi dalamnya ada sesuatu yang berat. Amara tidak langsung menjawab. La menatap api yang 43 menyala tenang di hadapannya, lalu berkata pelan. Sudah saatnya aku melepaskan semua yang hanya membuatku luka, Kek. Aku sudah berjuang terlalu lama untuk mempertahankan sesuatu yang bahkan bukan cinta. Ziko mendekat setapak. Tapi Nona, surat ini bukan sekadar simbol perpisahan. Keluarga Wirantara bukan keluarga biasa. Mereka punya kekuasaan, jaringan, dan ambisi. Oh, Tuan Marfione melipat surat itu perlahan, lalu menatap cucunya tajam. Ziko benar, keputusanmu akan menimbulkan riak besar, Amara. Keluarga mereka tidak akan tinggal diam. Apalagi Saka. Amara menarik napas dalam, bibirnya tersenyum miring. Kapten Saka tidak akan menceraikanku dengan mudah, Kek. Aku tahu itu, tapi aku juga tidak akan kembali hanya karena ia marah atau merasa bersalah. Tuan Marfione menatap cucunya lama, lalu menghela napas pelan. Dulu aku menyetujui pernikahanmu karena aku percaya dia bisa menjagamu. Tapi sekarang, aku mulai meragukan pilihan itu. Ziko menunduk hormat. Izinkan saya menjaga Nona mulai sekarang, Tuan. Apapun risikonya. Baik, jawab Tuan Marfione singkat. Tapi kita tidak bisa hanya diam. Ada yang lebih penting dari sekadar pernikahan. Beliau mengambil map hitam di samping kursinya dan meletakkannya di meja. Ini laporan yang Ziko kirimkan tentang insiden penerbangan pagi tadi. Aku rasa, Amara tahu lebih banyak daripada yang dia katakan. Amara mendongak perlahan, matanya kini lebih tajam. Ya, Kek. Serangan itu bukan yang pertama. Seseorang sedang mencoba menyusup ke sistem Wirantara Air. Dan aku punya alasan kuat untuk percaya kalau ada orang dalam yang membantu mereka.
Ziko menatapnya dengan waspada. Apakah Nona mencurigai seseorang dari pihak keluarga Wirantara? Amara menatap api yang mulai mengecil, lalu menjawab dengan tenang tapi dingin. Bukan mencurigai. Aku sudah tahu siapa orangnya. Suasana ruangan menjadi tegang. Tuan Marfione sedikit memajukan tubuhnya, menatap Amara penuh selidik. Siapa? Amara menatap mereka berdua, lalu berdiri perlahan. Belum saatnya ku sebut, Kek. Tapi ketika waktunya tiba, nama itu akan membuat keluarga Wirantara runtuh dari 44. Dalam 2. Ziko hanya menatapnya dengan campuran kagum dan khawatir, sementara Tuan Marfione mengangguk pelan, seakan memahami strategi yang mulai dimainkan cucunya. Baiklah, cucuku, katanya pelan. Api di perapian berderak kecil, memantulkan bayangan Amara yang berdiri tegak di tengah cahaya oranye. 45. 14. Amara, siapa kamu? Lorong depan gedung pengadilan tampak padat pagi itu. Langit Jakarta masih diselimuti mendung, hujan semalam meninggalkan genangan air di sisi tangga batu yang kini diinjak oleh puluhan kaki yang lalu lalang. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan gedung. Amara turun dengan langkah tegap, meski wajahnya tampak sedikit pucat. Ziko menyusul di belakang, memayunginya agar tak terkena sisa rintik hujan. Di tangannya, Amara menggenggam map coklat berisi berkas perceraian, hasil dari keputusan yang ia buat dengan hati bulat. Namun begitu mereka menapaki anak tangga pertama, Saka Wirantara sudah berdiri di depan pintu pengadilan. Seragam pilotnya masih ia kenakan, tanda ia datang langsung dari bandara. Tatapannya tajam, rahangnya mengeras. Amara menatapnya sejenak, tanpa ekspresi. Minggirlah, Kapten. Aku tidak ingin membuat keributan di sini. Saka melangkah mendekat tanpa menghiraukan kata-katanya. Keributan. Ujarnya datar tapi dingin. Yang kamu sebut keributan itu adalah usahaku mempertahankan rumah tangga kita, Amara. Amara menghela napas berat, menatap Saka tanpa takut. Tidak ada yang perlu dipertahankan, Mas Saka. Pernikahan kita hanya kontrak bisnis yang sudah habis masa berlakunya. Namun Saka mendekat selangkah lagi, menatap mata Amara dalam. Aku tidak akan menceraikanmu. Kata-kata itu tegas dan juga dingin. Ziko yang berdiri di belakang Amara langsung menegakkan tubuhnya, siap bereaksi. Mas Saka. Selama kau masih mengandung anakku, potong Saka cepat. Aku tidak akan membiarkan anak itu memanggil pria lain sebagai ayah. Ucapannya diakhiri dengan lirikan tajam ke arah Ziko. 1. Ziko hanya menatap Saka datar, kemudian memalingkan wajah sambil menahan tawa tipis, bukan karena geli melainkan karena sinis. Reaksi itu tak luput dari mata Amara. La menoleh cepat, menatap Ziko dengan dahi berkerut. Ziko. Suaranya bergetar pelan. Tapi pria itu hanya menunduk, memilih diam. Seketika, pikiran Amara bercabang. La tahu Saka salah menilai, tapi dalam cara tertentu, reaksi Ziko justru membuat situasi semakin membingungkan. Saka menatap keduanya dengan mata penuh tuduhan. Kamu pikir aku buta, Amara? Sejak kapan kamu datang ke pengadilan diantar oleh laki-laki lain? Bahkan berani berdiri di hadapanku sambil membawanya. Amara menatap Saka tajam. Ziko hanya asis. Namun sebelum kata-katanya selesai, dering keras ponsel Ziko memotong ketegangan di antara mereka. Ziko menggeser layar, dan wajahnya langsung berubah tegang. Ya, ini Ziko. Apa? Dia menunduk sedikit, mendengarkan suara di seberang dengan wajah pucat. 46. Baik, siapkan tim medis cadangan di ruang isolasi. Kami akan segera ke sana. Amara menatapnya dengan mata membulat. Ziko, ada apa? Ziko menatapnya dengan raut berat. Tuan besar. Dilarikan ke rumah sakit. Keadaannya kritis. Amara terdiam sejenak, darahnya terasa berhenti mengalir.
Seketika ia menoleh ke arah Saka, lalu bergegas menuruni tangga. Namun baru beberapa langkah, tangan kuat Saka menahan lengannya. Amara, siapa tuan besar yang kamu maksud? Tanyanya cepat. Amara menoleh, matanya tajam namun penuh emosi. Lepas, Mas Saka. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Jawab aku dulu. Bentak Saka, suaranya keras hingga membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Amara menatap wajah suaminya lama, seolah menimbang apakah perlu berkata jujur. Akhirnya ia menjawab pelan namun tegas. Kakekku, dia orang yang lebih banyak mengajariku tentang hidup daripada siapapun di dunia ini. Saka tertegun. Kakek, bisiknya dalam hati. Selama ini, dia bahkan tak tahu Amara masih memiliki keluarga, karena pernikahan mereka tidak dibangun atas dasar cinta atau kepercayaan, melainkan perjanjian. Lah hanya tahu, Amara datang ke hidupannya karena keinginan keluarga besar Wirantara untuk memperluas jaringan bisnis penerbangan mereka dan kerja sama dengan Marvione Group. Justru Saka berpikir Amara adalah gadis yang dipilih oleh keluarga Marvione. Amara. Saka menatapnya, kali ini nada suaranya lebih lembut. Namun Amara menarik tangannya keras, menatapnya dingin. Tidak usah bersikap seperti kamu peduli, Mas Kapten. Pernikahan kita tak pernah melibatkan hati, jadi jangan mulai berpura-pura sekarang. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan cepat ke arah mobil. Ziko sudah membuka pintu, membiarkan Amara masuk. Sebelum mobil melaju, Amara menurunkan kaca jendela, menatap Saka sekali lagi tatapan yang kali ini dingin namun getir. Aku akan tetap menggugat cerai. Setelah semua yang terjadi, Mas kamu tidak berhak menahanku lagi. Mobil melaju meninggalkan halaman pengadilan, meninggalkan Saka berdiri kaku di bawah langit yang mulai mendung kembali. Ila menatap jauh ke arah mobil yang menghilang, napasnya berat. Di dadanya, amarah dan penyesalan bertabrakan. Lorong rumah sakit sore itu dipenuhi aroma antiseptik yang menusuk hidung. Lampu putih di langit-langit menyinari lantai mamer mengelap tempat langkah-langkah Amara bergema cepat. Di tangannya, ia masih menggenggam tas kecil berisi obat dan hasil pemeriksaan terakhir kakeknya, Tuan Besar Marvione, satu-satunya keluarga yang tersisa dalam hidupnya. Begitu tiba di depan ruang perawatan VIP 2 orang. 47. Pengawal bersetelaran hitam langsung memberi hormat. Selamat sore, Nona Amara, ucap salah satu dari mereka. Bagaimana keadaan kakek? Tanya Amara cepat, matanya langsung menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Stabil, Nona. Tapi dokter menyarankan agar beliau tidak menerima banyak tamu dulu. Kalimat itu belum sempat selesai ketika dari ujung lorong terdengar suara gaduh. Maaf, Pak. Kami tidak bisa membiarkan Anda masuk tanpa izin Nona Amara. Bentak salah satu pengawal di ujung sana. Amara menoleh cepat, langkahnya berhenti mendadak. Di antara dua pengawal yang mencoba menahan seseorang, berdiri Saka Wirantara, dengan ekspresi tegas dan mata yang menatap lurus ke depan. Seragam penerbangnya masih menempel di tubuh, kemejanya sedikit kusut, menandakan ia datang tanpa sempat berganti pakaian. Maaf, Tuan, tapi ini ruangan pribadi keluarga Marvione. Suara pengawal kembali meninggi. Namun Saka tidak bergeming. Saya hanya ingin memastikan kondisi beliau baik-baik saja, katanya tenang, namun nada suaranya tetap keras. Amara mematung sejenak, matanya membulat tak percaya. Mas Saka. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Dua pengawal itu sontak menunduk, memberi jalan saat menyadari siapa yang memanggil. Saka menoleh, pandangan mereka bertemu di tengah lorong yang sunyi. Sekilas, waktu seolah berhenti. Amara melangkah mendekat, suaranya tegas meski hatinya berdebar. Lepaskan dia, katanya pada para pengawal. Oh. Kedua pria itu saling pandang,
lalu memberi hormat kecil sebelum mundur beberapa langkah, menjaga jarak. Saka menatap Amara dalam diam. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi mulutnya terasa keluh. Akhirnya ia menarik napas panjang dan berkata pelan. Bagaimana keadaan kakekmu?